Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Para pemirsa Puji Empire, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia. Para pemirsa, kali ini saya akan sampaikan tentang One Day English Camp. PEC One Day English Camp. Ini adalah kegiatan para siswa-siswa PEC di Anugerah Villa Ilahi atau PEC Villa. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan kursus bahasa Inggris PEC untuk melatih para siswa-siswi untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris di suasana yang free, di suasana yang tidak di kelas, yaitu outdoor, ya. Dan dari berbagai cabang berkumpul di sini, ya, untuk berlatih, berkenalan, dan juga untuk adakan game, juga untuk praktis dengan native speaker. Dan juga di sini kegiatannya untuk memotivasi siswa agar siswa semangat dan termotivasi dengan teman-temannya, dan juga untuk menjalin persahabatan dengan siswa-siswi cabang PEC yang lain, ya, sehingga nanti siswa-siswi PEC setelah ini mendapatkan teman yang banyak dari berbagai cabang. Berikutnya juga kegiatan di sini untuk mengembangkan potensi bahasa Inggris siswa-siswi PEC, karena di sini akan banyak game, free conversation, perkenalan, ngevlog dalam bahasa Inggris, dan akan diusahakan oleh mentor-mentornya, oleh kakak-kakaknya untuk dipancing untuk berbahasa Inggris terus selama 1 hari. Dan juga di sini siswa-siswi dikembangkan karakter unggulnya, keberaniannya, kepedeannya, keceriaannya, dan juga saling mengenalnya, yaitu PR-nya. Mereka akan jadi akrab dan bagus sosialisasinya. Dan juga dalam kegiatan ini siswa-siswi diajak untuk punya mimpi besar. Ya, bagaimana caranya? Yaitu siswa-siswi diajak untuk tour dengan jalan-jalan itu pakai mobil Alphard. Untuk apa? Biar siswa-siswi punya mimpi minimal nanti mobilnya mobil Alphard, ya. Dan juga akan diajak untuk mengunjungi rumah yang menurut saya ini bagus, keren, dan dengan harapan nanti siswa-siswinya setelah mengunjungi rumah, mengeksplor rumah ini, nanti dia juga punya mimpi untuk punya rumah minimal seperti ini, dan dia juga akan didorong untuk punya kreasi. Nanti rumahnya selain ini apa yang akan ditambah lagi, apa yang akan diperbaiki lagi, apa yang akan diperindah lagi. Ya, selain itu juga nanti siswa-siswi juga akan diajak untuk bisa bermimpi menjadi seorang artis, karena nanti akan dilatih berpakaian diajak berpakaian ala keraton, ya, juga dengan acting, ya, karena kita akan mengajarkan kita bisa menjadi apa saja yang kita mau asal kita bersungguh-sungguh, ya. Kita akan ajarkan siswa-siswi kita untuk meng-create masa depan kita, meng-create empire kita masing-masing dengan belajar, dengan kita explore kehebatan kita, dan juga kita dengan mengunjungi teman-teman yang hebat, tempat-tempat hebat, nanti kita jadi terinspirasi dan berharap setelah ini mereka punya mimpi besar. Kepengen punya mobil Alphard, punya rumah yang bagus, pengen jadi artis, kepengen jadi orang yang terkenal. Dan mereka semoga menjadi PD setelah ini, ya. Itu para pemirsa. Mari kita ikuti kegiatannya apa saja sih itu kegiatan One Day English Camp. One Day English and Character Camp, ya, di Villa Anugerah Ilahi, ya, PEC Villa, ya. Nah, suasananya seperti ini yang akan menjadi tempat siswa-siswi PEC untuk mengeksplor bahasa Inggris mereka, mengeksplor karakter mereka, mengeksplor kehebatan mereka,
untuk bikin vlog dan segalanya kegiatannya. Mari kita ikuti semuanya.
Hello guys, my name is Hadi. I am from PIC Perpedan, and that is the Haya Al Falah Mosque. This mosque with Jeparati carvings, it is very beautiful and unique, and we will pray Zuhur and Asar together here. Hello everyone, my name is Denia from PIC Adiloka. This is the PIC Villa Mosque. Very big mosque, very unique mosque, very reflective of this founder. I can recommend that around 3,000 people. The special thing from this mosque, our writing carvings from teak wood. It's very extraordinary. Bye. What's your name? Mr. Chandra.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother. Wow, Profis Rizka juga gak mau kalah itu. Mantap, luar biasa. Oh, hey. Hey. Kita kelompok hebat, kita kelompok cerdas, kita kelompok yang paling menyenangkan. Kita kelompok hebat, kita kelompok yang paling menyenangkan. Oke, thank you. Oke. Nah, oke, stop. Semuanya maju, mari, penuhin kanan kiri. Nah, kakak di sebelah sini ya, kak, biar angle yang belakang kelihatan. Kamu tinggi soalnya. Kasian mau direkam, kak, kasian yang belakang. Ya, oke, maju terus, maju, naik. Gak apa kamu harus ikutin barisnya. Aura-aura ya, aura-aura udah dicakap aura-aura. Full, ya. Oke, good morning. How are you today? Nice to meet you all. Okay, have you had breakfast this morning? Sudah sarapan? Yeah. Alhamdulillah. Kita cek suara ya. Busy. Oh, yang semangat dong, katanya udah sarapan. Busy. Okay, welcome to Anugerah Tuhan. Selamat datang ke Anugerah Tuhan. Now we want to enter the House of Honors PC, PC's owner. Kita akan masuk ke dalam rumah yang punya PC. Tapi sebelumnya Miss ceritakan dulu prolognya dulu.
kalian hari ini adalah ngikutin salah satu program PC namanya English Camp. Bukan hanya latihan berbahasa Inggris, bukan hanya dapetin teman banyak, bukan hanya dapat foto sama orang bule, ya. Tapi yang ketiga adalah kalian diajarkan bermimpi besar, punya cita-cita, pengen rumah kayak apa, pengen mobil kayak apa, ngerti maksudnya? Makanya disuruh masuk ngerasain dulu kayak makanan. Kalian tahu makanan itu enak atau tidak kan karena dicobain, ngerti maksudnya? Nah itu, yuk kita masuk gimana sih gitu kan? Rumahnya yang punya PC ini loh konsepnya yang kayak gini, dibikin kastil dengan tambahan tradisional. Contoh ukiran kayu jati atau Jepara. Lihatin, semua pakai ukiran. Tapi dindingnya itu dindingnya terbuat bukan dari kayu, tapi dari apa? Batu istilahnya ya. Jadi gabungan dari tradisional dan modern. Ini kalian diajarkan bermimpi besar. Dari masuk di luar sana ada masjid, nggak ada kan masjid yang kayak gono? Rata-rata masjid kan berdinding tembok kan, ber-AC kan. Coba lihat tadi, ada temboknya nggak? Nggak, bolong. Semuanya ukiran kayu jati. Masuk ke dalam area, kalian ngelihat tembok-tembok pakai batu bata merah, lihat kan? Itu kayak di istana Pajajaran, Majapahit, Borobudur itu masuk ke situ sama. Belum masuk ke dalam selasarnya, itu kanan kirinya pohon. Tidak ada pohon bunga, mawar, melati, kemboja, kemboja ada ya, mawar, melati itu nggak ada, gitu kan ya. Tapi semuanya adalah pohon-pohonan buah. Kenapa? Mengajarkan bahwa harus dimana, walaupun kita menganut modern, ada yang namanya lingkungan jangan ditinggalkan. Makanya di sini nanti kalian buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan dibuang. Oke? Kita mulai masuk ke depan. Kita berada di pintu samping, gitu ya. Ini kita masuk ke dalam ruang tamu pertama. Ya sayang. Ruang tamunya rumah Bapak, Pak Puji itu berbeda dengan ruang tamu ke orang kebanyakan atau ruang tamu kita. Rata-ratanya ruang tamu orang itu kan pakai sofa, ya kan? Sofa bed yang bisa jadi tempat tidur. Ini nggak terbuat dari rotan, maksudnya sayang. Semuanya masuk. Nih, ruang tamu pertama disuguhkan dengan bangku atau kursi yang terbuat dari rotan dan lampunya maaf orang memakai lampu kristal. Ini berbeda, tapi lampu khas rumah joglo. Ya kan, biasanya lampu ini berada atau digunakan di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta atau rumah-rumah yang memang menganut ornamen tradisional Jawa. Kanan kiri lihat jendelanya ukiran jati, oke? Di sini, gitu kan ya. Dan ini knockdown itu bisa dilepas copot, lepas pasang. Jadi kalau sofa kan dimana-mana nggak bisa lepas pasang kan? Ini bisa, jadi gampang dibersihkan. Oke, kita masuk ke ruangan kedua. Wow, ini keren. Boleh duduk dimanapun, boleh foto, boleh duduk bersama aku di rumahnya Pak Puji. Yuk silakan. Ini ruang tamu kedua, disibukkan dengan 4 kursi luar biasa. Kalau yang main FF dan terus, ini pasti tahu kan suasananya, ya kan? Wis luar biasa. Dan di tengah-tengah ada coklat, mainan tradisional, ya kan? Nah nanti akan
Yang mana? Oh enggak. Saya takutnya miss. Nah. Oke, terus di sini ada satu lemari. Isinya perlengkapan antik atau perabotan antik, barang-barang antik. Ini handphone zaman bahla, tahu ngerti ya? Kalau sekarang kan ada Samsung, ada Nokia udah nggak ada ya, ada apa nih? Oppo ya. Lihat tuh ada BlackBerry. Tapi warnanya putih. Berarti Whiteberry ya? Iya. Ini ada kamera antik, serta ada jam tangan antik. Ini dari Paris aja. Mantap banget. Oke, lanjut kita akan masuk ke satu ruangan namanya ruang keluarga. Tempat Pak Uji dan anak-anaknya serta istrinya ngumpul menghabiskan waktu sambil nonton TV, nonton channel Puji Empire. Ada apa? Tara. Wow. Punya gua semuanya, rumah-rumahnya. Ini anak gua. Basket aduh, ini satu. Satu di rumah gua piala-pialanya. How many groups? Ada berapa grup? Segrup. 2 grup. Ada 6 grup. Ada berapa pecahan itu? Ya sini kita kumpul. Wah, banyak. Ya, oke nggak apa-apa nih. Keluar ada pintu. Oke, welcome to the second floor. Selamat datang di lantai kedua. Di lantai ini ada beberapa ruangan. Jadi gini loh, kalian diajak ke keliling rumah ini bukan hanya melihat mengagumi keindahan atau ornamen atau desain dari bangunan, bukan. Tapi kalian harus punya gambaran that one day you will have a house like this at least. Jadi punya gambaran bahwa suatu hari kalian punya cita-cita pengen rumah tuh kayak apa. Setidaknya kayak gini, yang punya visi ini kayak gini bangunannya. Ya kan, gabungan kombinasi dari traditional and modern, ethnic and modern gitu kan ya. Kenapa Miss bilang modern? Satu, bangunannya lihat dari gedungnya, temboknya. Ini kan bangunan orang Eropa, tau kan? Ya, bangunan orang bule, kastil kayak gitu kan ya. Tapi didampingi dengan ornamen tradisional Indonesia, yaitu ukiran. Ya kan, lihat nih ukiran dari pintu, jendela, semuanya ukirannya ukiran khas Jawa beserta lampu. Kalau kebanyakan rumah orang kaya, orang hebat, orang sukses itu penuh dengan lampu kristal, betul? Yang gede banget sampai turun ke bawah gitu kan ya. Ini berbeda. Pak Puji mengambil dari ciri khas Indonesia, yaitu lampu. Kalau kita bilang lampu tempel yang dari minyak tanah. Kalau sekarang kan minyak tanah udah susah, jadi pakai listrik bisa. Lihat ornamennya berbeda. Now kita akan masuk ke dalam ruangan
Luar biasa ruangan tempat mereka kumpul. Biasa nonton TV, film, atau nonton channel Puji Empire. Kayak apa sih ruangannya? Yuk kita cek bareng-bareng. Now, after that you make a picture. Kalian ngambil foto bareng-bareng. Langsung ke pemandangan alam. Bandung pun sama. Atlet berkuda dan kemarin habis mengikuti lomba PON. Wow. Kan olahraga nasional di Kalimantan. Kayak apa sih? Sumatera dengan medali. Jadi bukan hanya Sumatera kaya cantik, tapi PON. juga berprestasi. Luar biasa. Guys, can you see? I swear I never seen a house like this. This is awesome, very cool and great. People say this is the castle Mr. Puji and family live in this house. I wanna go inside and see around. Bye. Guys, let's go to another spot. Guys, we call it pendopo. Pendopo is a house that is used for gathering or discussing. The pendopo is very beautiful with carved teak wood. And in front of the pendopo, there's a pool. The fish pond is nice and lots of fish. Guys, the atmosphere here is like in the old days, the old Japanese village. Okay guys, see you. Guys, let's go to another spot. Guys, we call it pendopo. Pendopo is a house that is used for gathering or discussion. The pendopo is very beautiful. It is complete with carved teak wood. And in front of the pendopo, there is a pool of fish pond. Is nice and lots of fish. Thank you. Hello everyone, see you again with me, Claudia. Welcome to Anugerah Villa or PEC Villa. Allow me to introduce myself. My name is Claudia, I'm 11 years old. Do you know this place looks so amazing with a large yard and a gate that stands tall. When I was going to the right side of Mr. Puji Castle, I saw a swimming pool. It's big enough and wide. The water quality is so fresh and clean, like water flows in a mountain. I wish I could swim at there in the swimming pool. Okay, that's all. Thank you. Hello everyone, I'm Dava. I'm a student of PEC Alam Raya, and I'm glad to meet you here at the PEC English camp. And I'd like to tell you about the swimming pool behind me. It's really clean and refreshing, and I wanna swim in it because I love swimming. The pool is long enough to fit a lot of people. Okay guys, thank you, that's all. Bye bye. So my name is Alan, and today we are here to speak in English language. We're going to have normal conversation, so no need to be shy, no need to be worried, and no need to be nervous. We are friends, okay? So at the first I'm going to ask about your names. What's your name? My name is Naila. Naila, okay? My name is Anaya. Okay? My name is Sakila. Sakila, okay? My name is Kenneth. My name is Hussein. My name is Jihan. Jihan. Okay guys, so I'm ready to answer all your questions. What you have to do is only to ask. Who's going to start first? I choose.
You. Hello sir, what's your name? My name is Alan. I want to ask you sir, Sure. what's your full name? My full name is Alan Musta Saide. Where were you born? I born in Turkey on 1996. Thank you sir. Thank you. How old are you? I am 8 years old. 8 years old. Okay. What's your hobby? My hobby is drawing and singing. Drawing and Singing. so that's mean you have a good voice. You want to sing for us? Why? You feel shy? You don't feel shy? Come on, sing for us. Let me hear your voice. Why? That means you feel shy. Okay, how many siblings do you have? How many brothers and sisters do you have? Ada kakak? Dada. So, ikutin. I am the only child. Ikutin. I am the only child. Okay. Thank you. Yes. What time do you sleep? I sleep last night around 11. What do you like to do before you sleep? I like to read some books before, like 1 hour before I fall asleep, and then yeah, I like to read books. How about you? What do you like to do before you sleep? Okay, what time you woke up this morning? Jam berapa? Sorry, saya bisa bahasa tapi sedikit. Jam berapa kamu wake up? Jam berapa? 6 a.m. Okay, did you had your breakfast? You had your breakfast? Udah makan? No. Okay, what time you have your lunch? What time you will have your lunch? Jam berapa makan? In English, bahasa Inggris. Bisa. 9. Okay. Thank you. What time do you wake up? I woke up this morning at 7. What do you like to do after getting up? I like to brush my teeth, taking a shower, and then had my breakfast, and then I came to here. How about you? What do you like to do after you woke up? That's all? Okay, what's this? What's this? Nose, good job. How about this? This one? Mouth. How about this? Ears. Do you know what's this? Who know? Apa ini? Tahu? Hah? What? Apa? Coba, nggak apa-apa. Coba. Apa? No, this cheeks. This? Eyes. Eyes, nose, mouth, ears. Okay? Next. Ah, she already asked you. Do you like YouTube? Watching YouTube? Not that much actually. I prefer to play video games and reading books. Who's your favorite YouTuber? Mr. P. Okay, do you know Aisha Speed? Okay, do you like football? Yes. You like football. Who's your favorite football player? Cristiano Ronaldo. Okay, high five. Yeah. Ronaldo or Messi? Ronaldo. Yes, I like you now. Okay. Yes, talk to Al. Dia udah tanya. She already asked. I'm class 6 class.
Okay. How old are you? I am 11 years old. Thank you so much. Okay. How old are you? Thank you so much. Okay, who wants to ask me a question? Who wants to start? There's a mosquito. Okay. Do you like play mobile game? Yes, I do. What's your favorite mobile game and why? There is a mobile game called, what was the name? Let me check. It's called, yeah, WWE Champion. WWE Champion, yeah. Okay, I like to play it. I have been playing this game for 6 years maybe so far. Yeah. Yes? What else? Nothing? Only one question? You are not interested to know everything about me? My name is Mr. Larry. Okay, thank you. Yes? What is your full name? My name is Mr. Larry. What do you usually do at the weekend? At the weekend, usually I come here to this place. Yeah. Enough? Okay. Yeah. What is your favorite song? My favorite song, it's called I'm Alive. How is your favorite singer? My favorite singer, Ariana Grande, Celine Dion, and Sia. Thank you. Thank you. I was born in Austria. Thank you. Thank you. Yeah? Where are you from? Romania. Which places are popular in your country? Oh my god, many places are very popular. We have like the parliament, the capital Bucharest, we have the Black Sea, the Danube River, we have the castle of Transylvania, which is the castle of Count Dracula. Yeah, we have many favorite things. Now? Okay, let me ask you questions. What are your hobbies? My hobby is playing games. Playing games. What games do you play? FF or ML? I am playing games. Okay, nice. From what PEC branch you are? What PEC branch? PEC Kedaung Barat. Kedaung? Kedaung Barat. Okay. Thank you. How about you? What are your hobbies? My hobby is swimming. Swimming. How good are you in swimming? Very good or little bit? Little bit. Okay. From what PEC branch you are? PEC Garuda. Garuda. Okay, nice. Thank you so much. Yes. My hobby is listening music. Music. What kind of music do you like? Bertaut. Bertaut. Okay. What PEC branch you are? I'm from PEC Kalideres. Kalideres. Okay, thank you. How about you? Swimming. Swimming. Are you a good swimmer? Yes? Okay, great. From what PEC branch you are? PEC Arcadia. Arcadia. Okay, thank you so much. How about you? My hobby is swimming. Swimming. Okay. How good are you in swimming? Main air doang. Like very good swimmer or little bit? Okay. What PEC branch you are? Pegadungan. Pegadungan. Okay, thank you. Yes. How about you? Sleeping, Siva. Sleeping? Over there first. Okay, go They sleep. are here first. Besides sleeping, what do you like to do? Playing football? Play game. Playing game. What games do you play? Mobile Legends. Mobile Legends. Who's your favorite hero? Argus. Argus. Agus. Agus. Pak Agus is your favorite hero. Okay. What PEC branch you are from? PEC Teluk Naga. Teluk Naga.
You queue when I got your teeth check, okay? What to check? Okay, good luck for you to be dentist. You know that? You now. What time do you wake up? Well, I wake up at 3 o'clock. Mostly, I wake up 3 o'clock. What do you like to do after getting up? When I get up, I go to bathroom, wash, water ablution. After that, I come to the room again, I pray. It's called Tahajjud prayer. Then after that, I do recitation like zikir, right? And then I do again read Al-Quran while waiting for subuh come. Subuh. Until 6 o'clock, and I sleep. Then I'm feeling sleepy. I go to bed. I sleep. Tell me what's your name? Then please ask again. Tanya lagi. Yang banyak tanya. Yes. Gitu ya. Tell me what's your name? My name is Sanaya, what PC you come from? PC Kerdas? PC Alam Raya. PC Alam Raya. Eri ya? No. Aisyah. And where you go to school? I go to Tongkrongan Elementary School. Okay, and someday what you want to be? I'm gonna be a teacher. Be a teacher. Okay, good luck to be a teacher. Yes, yes. Finish. Yep. Yep. Thank you very much, Daddy. We always love you, Daddy. All right. Okay. Yeah, take a picture. Yeah. Yeah, take a picture with Mr. Gianni. Yeah. Together. Hi, Daddy. Brave to speak English. Brave to speak English. Number 1, brave to speak English. Number 1, speak English. Brave to speak English. Brave to speak English. And the second tadi apa? You must not be afraid ya. You must not be afraid. Okay. You must not be afraid. Coba bilang you must not be afraid. Yeah, you. You must not be afraid. Yeah, you. You You must must not be afraid. not be afraid. You must. You must not Be afraid. Okay. Are you afraid of me? Takut sama Mister? No. Dia nggak gini. Yes. No, I'm not. Yes, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Are you brave with me? No, I not. No? No apa? No dong. No, I'm not. No, I am not. No, I'm not. Are you brave of me? No, I'm not. You? No, I not. No, I'm not you. No, I'm not. No, I'm not you. No, I'm not. No, okay. You look afraid of me. Takut sama Mister ya? Iya, kelihatannya kayaknya pas kira ditanya, you don't know. Ya kan? No, I'm not a dog. Okay? A little. Oh, just a little. Okay. Yes, I want to ask you. Can you answer this? What is this? What is this? Who can answer? Siapa yang bisa jawab? What is this? Umbrella. Payung gede. What is in English? Big umbrella. Big umbrella. Tepuk tangan kasih dia. Big umbrella. Number 2, you. Is this a tree? Jawab. Is this a tree? Cepat. Is this a tree? Is this a tree? Is this a tree? No, it is not. Bilang. No, it is not. Kemudian, let me ask you the other things. It is. What is that? What is that? You know? What is that? What's the name? Air. Water. Apa? What's that? Water. What is the function of water? Fungsinya air buat apa? Buat minum. Buat mandi, minum ya. Buat mandi apa bahasa Inggrisnya? For take a bath ya. Untuk minum apa? For take a drink juga boleh ya. Okay. Yes. And then the other one. You know the animal flying, what is the name? The animal flying? Bird. What? Bird. Animal flying. This one flying, what is the name? This one flying, what's that? This. This. Look.
What is that? What's that? What's that? What's that? B. Yeah, B. Yeah, it is a B, yeah. It is a B. Okay, and then I want to know, why do you study English? Siapa bisa jawab? Why do you study English? Why do you study English? Terus siapa yang bisa jawab? Kenapa belajar bahasa Inggris? Supaya bisa bahasa Inggris. Supaya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. In order that I can speak English. Coba sekali lagi. Why do you speak English? In order that I can speak English. Why do you study English? Sekali lagi. In order that I can speak English. Yeah. Okay then. I want to know what is the meaning of bule over there. What's the name? Bule. What is the meaning of bule in English? Sopo sing ngerti? Siapa yang tahu? Ayo. Bule bahasa Inggrisnya? Mister. Bahasa Inggrisnya? Bule apa? Hah? Mister. Mister itu artinya tuan. Bule bahasa Inggrisnya apa? Orang asing. Foreigner. Hah? Foreigner. Oke, foreigner. Tepuk tangan, dia pinter. Waduh. Foreigner. Ya, foreigner. Are you foreigner? No. Are you foreigner? No. Are you a foreigner? Black foreigner. Black foreigner. Oh, bule tapi agak hitam dikit. Ya, oke. And you? Are you a teacher? Oh, you are a student? Yes, I am. Are you ini? Are you a headmaster? Headmaster apa? Nah, headmaster SMA. Betul, SMA. Headmaster artinya? Headmaster artinya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah, headmaster. Headmaster. Kalau head office, siapa tahu head office? Nah, ini harus tahu nih. Head office apa? Head kan kepala, office apa? Kantor. Iya, Jadi, kantor. nah, jadi Kantor maksudnya kepala. bosnya gitu, kepala kantor ya. Kepala And then I want to ask you one more thing that is very important. What is the color of that bird? What color are there? Black. On the bird, black. What else? Red. Yellow. Yellow. What else? Orange. White. White. Okay. And then how many wings are there? How many wings are there in the bird? How many wings? 3, 4. Sayapnya ada berapa? 4. Bahasa Inggrisnya dong. Iya, jadi bahasa bilang coba you bilang. Sayapnya ada 2, Mister. Iya, sayap burung itu ada 2. Jadi jauh deh. Gimana? The wings are 2. Atau they are 2 wings ya. Coba bilang they are 2 wings. They are 2 wings. Where are 2 wings? They are 2 wings. They are 2 wings. They are 2 wings. What is that walking? What is that walking? The white animal. Nah, it is coming. It is coming. What is that? Chicken. Chicken. Cock. Chicken. Is that? What is that? A cock ya, a cock. And what is the other one over there? Nah, that is, what is that? Nah, itu tuh yang biang itu, what is that? Hen, ya. That is cock and that is hen. How many cocks? How many cocks are there? Ada berapa cock di sini? 2. Ayam jantannya ada berapa? 2. 1 and then itu kan cock ayam jantan 1. Wow. Only 1. And how many hen are there? There is apa there are? There is 1 hen. Okay. I want to ask you one more again. I want to give you. Coba siapa yang bikin question pertanyaan, Mister? Kalimat positifnya kalian bikin kalimat pertanyaan ya. Bahasa she doesn't. Udah belajar belum? Belum. Udah, belum.
make it pop like this, make it not like this, make it drop like. blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll still be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at
and my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll still be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, be ready for it. Kita semua. Can we? Support PEC. Bisa. Tepuk tangan buat kalian. Oke, keren. Oke, hari ini adik-adik mengikuti acara One Day English and Character Camp. Dari pagi sudah nge-vlog dan lain-lainnya, berbahasa Inggris dengan bule dan lain-lainnya. Hari ini kita akan menyelesaikan satu lagi, yaitu karakternya. Adik-adik akan mendapatkan seminar. Kenapa adik-adik diajak ke sini? Kenapa adik-adik harus naik mobil Alphard? Kenapa adik-adik sampai ke Rumah Putih dan lain-lainnya? Mari kita sambut dengan semangat Pak Ode. Tidak mau foto, sabar. Semua dapat tanda tangan dulu ya. Oke, PEC. Kita semua. Can we? Welcome to Anugerah Villa Ilahi atau PEC-nya, villanya PEC. Bagaimana, keren? Jos? Keren! Gimana di sini belakang, keren? Gimana villanya, keren? Gimana Pak Pujinya, keren? Tepuk tangan buat Pak Puji. Adik-adik yang siap-siap luar biasa. Ini baru terjadi sekeren ini. Anak-anak PEC ini biasanya tidak sekeren ini, tapi ini gokil-gokil ya. Lihat, belum ada yang ngantuk. Belum ada yang ngantuk? Di sini kita masih keren, belum ada yang ngantuk, keren. Tepuk tangan semua buat anak-anak PEC. Hebat, anak-anak pilihan. Kalian tahu nggak kalau kalian anak-anak hebat? Harus tahu. Kalian anak pilihan. Kalian harus tahu. Kenapa kalian anak-anak hebat? Lihat, di daerah kamu, ya, di RT kamu, di komplek kamu, di perumahan kamu banyak sekali anak-anak kan? Terus siapa yang kursus bahasa Inggris? Adalah kalian. Tepuk tangan kalian, Jos. Terus kamu di sekolahan satu kelas isinya berapa? 30, 40. Yang kursus bahasa Inggris, yang berani kursus bahasa Inggris siapa? Kalian, Jos. Terus di sini sekelas kamu berapa temannya? Satu kelas berapa isinya di sini? Sekarang yang bisa ikut English Camp siapa? Sekali lagi welcome to Anugerah Villa, ya, villanya PEC. PEC keren, satu-satunya kursus yang punya villa, tepuk tangan. Dan kalian ke PEC pakai bisnya sendiri, bisnya PEC, tepuk tangan. Terus kalian diajak naik Alphard tadi ya? Terus sini naik Alphard nggak? Enggak? Kenapa? Ya, harus naik. Nggak mau? Apa? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi udah naik ke rumah Pak Puji? Di sana oke? Di sini gimana oke? Rumahnya oke? Terus villanya oke? Terus kenapa kira-kira diajak ke sini ke Anugerah Villa gitu? Gitu.
Terus Pak Pujinya oke? Ganteng gitu? Tepuk tangan dong. Ayo, pertanyaannya, kenapa kalian diajak ke Anugerah Villa? Kalian diajak lihat rumah Pak Puji, naik Alphard, terus praktek sama bule, terus kenapa kira-kira? Yuk, yang jawab benar, saya kasih 100.000. Kembali 150. Kenapa? Hah? Kenapa kalian diajak ke Anugerah Villa? Karena kalian sudah bayar. Ya kan? Gak salah, yang gak bayar pada gak ikut kan? Ya. Gitu. Nih ceritanya begini, biar kalian tuh melihat kenyataan real. Apa itu real? Ya, kenyataan bukti. Dengan bahasa Inggris, dengan pintar bahasa Inggris, Pak Puji bisa bangun villa seperti ini dengan bahasa Inggris. Hai, everybody hope? Hai, everybody hope? Yes. Dengan bahasa Inggris, karena Pak Puji pintar bahasa Inggris, Pak Puji bikin kursus. Terus kursusnya dari 100 sekarang sampai 350. Berapa? Kursus fisik sekarang cabangnya berapa? Halo, kurang jelas berapa? Terus kalian tahu guys berapa siswanya semua kira-kira? Minimal 40.000 siswa. Berapa? Nih kalau dikumpulin siswa PC semuanya, kalau dikumpul itu taruh di Senayan baru muat. Tepuk tangan buat PC yang lain. Ya. PC kursus yang terbesar, terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan. Ya. Bahkan sedunia, karena di dunia lain nggak ada kursus bahasa Inggris. Ya. Keren kalian kursus PC, tempat kursus yang paling besar, punya villa sendiri, punya mobil sendiri, punya bis sendiri. Wah, pokoknya keren. Dan villa-villa PC bukan hanya di sini saja. Ya, PC punya villa di Bali. Tepuk tangan buat. Nih lihat, villa-villa PC di Bali. Nanti kamu, nanti kita di sana camping bareng-bareng anak-anak PC nih villanya. Nih lihat, ini yang ini nanti di sini nih Pak Puji ya. Nanti Pak Puji di sini, kamu di atas sini. Nanti tenda-tendanya di bawah sana, keren. Coba tepuk tangan buat PC lagi. Set. Ya, nih. Sudah ke nginep di villanya PC, keren ya. Nah, nanti tinggal anak-anak PC ini nabung dari sekarang. 5 juta kita bisa nginep 2 hari dan 3 malam di sana. Terus kita karakter camp di situ. Ini baru 1 villa, kita punya 5 villa di Bali. Lihat. Tepuk tangan buat PC, Jos. Ini villa PC, alam PC villa. Keren, ini mahal. Ini lobbynya. Tuh, itu pacar Pak Puji. Oh, ini khusus kamarnya Pak Puji. VIP. Kalau ada artis, Angelina Sonda pada di sini. Tapi nggak bareng saya. Nih, ya terus naik. Tuh seperti itu. Ada kolam renangnya. Setiap ini, nih. Tuh. Ya, jadi setiap kamar ada kolam renangnya. Tepuk tangan kalian untuk PC. Terus kita punya lagi. Nih, Riana Resort Munduk. Kita Munduk. Nah ini yang ini sebelahnya. Nah yuk, stop. Ini rumah
Pak Puji. Itu, tapi Pak Puji sewain. Tapi kalau Pak Puji nginep di sini. Ini punya Pak Puji. Ini pribadi. Tapi kita punya banyak di sini. Ini 8 hektar. Ya, kita lakukan kamu. Dan terus kita buat visi. Nanti kita akan kunjungi, ya. Jadi nanti kalau adik-adik ke Bali, nanti kita akan kunjungi semua villa-villa, resort-resortnya Pak Puji. Terus, ini diunduh. Sudah, ya segitu aja. Nah, untuk apa ini kan? Kalian harus tahu. Biar kalian semangat. Ini real, ini bukti, ini fakta dengan bahasa Inggris bisa bangun resort di Bali loh, di Bali, bukannya di sini. Ya, Pak Puji nggak mau lah bangun di Jakarta gitu, properti di Jakarta. Kita maunya di Bali, ya. Nah, itu kamarnya disewa-sewain, full, alhamdulillah full terus. Karena untuk orang-orang boleh, ya. Nah, kenapa adik-adik dikasih tahu ini? Biar kalian itu semangat, jangan sampai berhenti kursus bahasa Inggris, biar sampai pinter. Nanti jadi orang sukses, jadi kepengen apa aja nanti tercapai. Ya. Ini kursusnya sudah berapa lama nih? Sini udah ada yang 5 tahun. Yang 5 tahun, kursusnya 5 tahun. Kursus itu harus 10 tahun, 5 tahun, apa 5 tahun ke atas. Sini udah ada yang 5 tahun. Lihat nih, anak-anak yang kursus sampai 8 tahun, 10 tahun. Pada sukses. Nih lihat. Ya, ini Esaminati ini kursusnya dari SD sampai tamat SMA sampai kuliah. Dan Masya Allah, dia kuliahnya itu di luar negeri juga, dikasih beasiswa di luar negeri. Ya. SMA-nya gratis, bahkan dibayar karena pintar bahasa Inggris. Terus setelah selesai kuliah, ini diterima di Nestle, perusahaan Nestle dari Prancis. Tepuk tangan lagi. Yang lamar tadinya banyak banget, tapi karena Esaminati ini pintar bahasa Inggris, akhirnya dia satu-satunya yang diterima dari PEC. Keren, Jos, tepuk tangan bagi Jos. Ya, ini kursus berarti kalau dari SD sampai kuliah berapa tahun tuh? 9 tahun. 9 tahun. Esaminati ini kuliah apa? Kursus bahasa Inggris sampai 9 tahun. Makanya bahasa Inggrisnya gape. Akhirnya dia waktu tes di Nestle, dia doang yang diterima. Tepuk tangan buat Esaminati yang kursusnya sampai 9 tahun. Ya. Nah, kalian jangan sampai berhenti, sampai kalian fasih pintar. Nanti insya Allah kalian akan mudah untuk cari kerjaan apapun. Ya. Next berikutnya, ini bukan Esaminati saja. Lihat, ya Vanessa ini maaf itu. Ini semuanya yang saya tampilkan itu orang-orang nggak punya. Yang tadi juga orang nggak punya banget. Ya, karena nggak punya banget, dia pengen sukses, dia kursus bahasa Inggris, ngumpul-ngumpulin uang jajan. Ya, akhirnya biar dia dapat beasiswa SMP-nya, SMA-nya, karena dia nggak punya uang buat kuliah, buat sekolah, makanya dia kursus bahasa Inggris biar nanti dia dapat beasiswa ini. Alhamdulillah. SD-nya sulit katanya, buat makan aja susah. Makanya dia kursus bahasa Inggris dari SD, ya. Biar dia SMP-nya pinter dan SMP-nya dia pinter bahasa Inggris, akhirnya dia dapat beasiswa gratis SMP-nya dan dapat gaji, dapat apa itu uang saku ya. Terus SMA-nya juga gratis dan dapat uang saku, dan akhirnya giliran selesai SMA dipanggil dari beberapa perguruan tinggi, dari ITB, UGM, UI. Nah, tapi dia pilih yang apa nih? Sampurna. Dia pilih di Universitas Sampurna. Gratis tes terus dapat gaji. Ya. Dan sekarang jadi asistennya Sandiaga Uno tahun kemarin. Tepuk tangan. Indonesia. Dan sekarang sudah memberangkatkan bapak ibunya umroh. Tepuk tangan buat Vanessa. Dan sekarang sudah beli rumah belum lama ini di Alam Sutra buat bapak ibunya. Tepuk tangan buat Vanessa. Dan dia sekarang bolak-balik ke luar negeri, kemana-mana gratis karena dia dari asistennya Menteri apa itu? Pariwisata. Jadi gratis kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Karena dia pintar bahasa Inggris. Karena dia belajar bahasa Inggris dari SD sampai 10 tahun lebih. Tepuk tangan buat Vanessa. Ya, jadi kalian jangan pernah berhenti untuk kursus bahasa Inggris sampai kalian pintar. Jangan karena hujan, karena angin, karena banjir nanti kalian berhenti. Lihat, ini lihat perjuangannya anak-anak visi. Nah, yang Steve, lihat, ini kebanjiran, ini di visi kapuk. Ini anak buahnya Miss Nervi.
Ya, ini Pisi kapuk itu biasa banjir gitu. Ya, hujan kadang-kadang banjir karena lautnya pas-pasan naik dia kebanjiran. Nah, yang menarik bukan banjirnya. Yang menarik adalah anak ini. Ini anak Pisi. Ya, malamnya ibunya meninggal. Saya ulangi, anak ini malamnya ibunya meninggal, tapi siangnya 1:30 dia tetap khusus. Saya ulangi, malamnya anak ini mamanya meninggal, tapi jam 1:30 dia tetap khusus. Tuh, mamanya meninggal aja tetap khusus. Nah, kenapa dia tetap khusus? Ditanya Pak Miss Nervi, kenapa kamu mamanya meninggal kok kamu tetap khusus? Saya kepengen jadi orang sukses, Miss. Biar nanti mama saya yang di sana nanti bangga dengan saya. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah punya klinik kecantikan. Ya, tepuk tangan buat anak yang biasa hebat. Keren. Ya, kalian jangan sampai berpikir untuk berhenti hanya karena hujan saja. Lihat berikutnya. Ini anak-anak Pisi, anak-anak Pisi banget tuh. Lihat, nih anak Pisi keren. Hujan, badai tetap khusus. Ini khususnya dia tadi yang ibunya meninggal ini. Khusus Pisi kapuk ini. Selalu banjir kayak gitu. Lihat Pisinya banjir kayak gitu, dia tetap berenang khusus gitu. Dia tetap datang gitu. Ya. Lihat, datang sendiri. Ya, tetap hujan cuti. Inilah anak Pisi. Tepuk tangan untuk anak Pisi biasa. Tidak mau menyerah. Ya, hujan seperti ini tetap khusus. Kalian ini udah ambil hujan, udah ambil musim hujan, jangan sampai lebay gitu ya, baru hujan aja sudah nggak masuk. Ingat foto ini, nanti misinya suruh mengeser ke siswa-siswanya foto-foto ini biar pada dahsyat tidak menyerah. Ya, berikutnya lihat, nih, ini kembali lagi, ini siswa-siswinya Miss Nervi juga, Pisi kapuk juga. Kalau di sana itu penuh derita, ya karena daerahnya daerah agak padat banget. Ini lihat, perhatikan kaos-kaosnya pada baru, ada masih pakai kayak gini. Terus lihat ada tasnya kayak gini, tas-tasnya baru. Kira-kira tahu kenapa? Pakaiannya pada baru, tasnya pada baru kayak gitu. Tahu nggak? Malamnya rumahnya pada kebakaran. Tepuk tangan buat orang rumah yang pada rumahnya kebakaran. Ya, senang gitu. Kasihan kali. Malamnya rumahnya pada kebakaran ini daerah kapuk. Tapi siangnya 1:30 mereka tetap khusus. Nah, karena mereka tidak punya baju, pada dikasih bajunya pada baru semua dibagiin, tasnya pada dikasih kayak gitu, ya. Nah, tapi ada yang habis, makanya dia nggak kebagian. Itu ceritanya. Tepuk tangan buat mereka yang pejuang-pejuangnya luar biasa. Nah, hati-hati, jangan sampai sebentar berhenti, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun berhenti. Lihat mereka, ingat mereka, ya. Terus ingat yang udah pada sukses, itu tahun-tahunan mereka pada khusus. Terus berikutnya, yang anak buahnya si Diki. Nih. Ya, anak buahnya si Diki. Lihat, bisa suaranya? Kiri. Ini anak siswa Pisi Depok, anak buahnya Mr. Diki. Kursusnya jauh. Ya, jalan kaki tiap hari, tiga kali dia ambil 3 kali seminggu jalan kaki nyebrang rel kereta. Ada licin ya. Abang hujan-hujan mau kemana? Les kemana? Lihat sini dong. Mau kemana? Yuk. Ya, anak Pisi mana ini tadi? Depok. Kursusnya dekat atau jauh? Jauh. Dia ambil kursus berapa minggu, berapa kali seminggu? 3 kali. Ya. Kursusnya naik mobil atau jalan kaki? Jalan kaki. Ya. Kursusnya jalan kaki 3 kali seminggu. Ya. Jalannya jauh kayak gitu. Ya. Dan menyeberang rel kereta. Tapi dia tetap khusus. Akhirnya sekarang udah jadi pegawai Pemda. Tepuk tangan buat dia sekarang. Tepuk tangan. Ya. Ini anak buahnya Mr. Diki. Ya. Terus lihat lagi video yang bikin kamu tidak akan berhenti. Lihat nih, stop dulu, jangan naik dulu, jangan jalan dulu. Nah, ini anaknya Pak Puji yang terakhir, yang namanya Iftirosi. Ini dia belajar berkuda. Belajar berkuda itu tidak gampang, ya, karena naik kuda itu kan hewan, kadang-kadang nggak nurut, ya.
Terus ini di lapangan, lapangannya panas, kotor, lumpur, campur tai kuda. Tapi anak saya tetap latihan, walaupun jatuh, walaupun terpental, walaupun terkilir, walaupun kesleo, tetap latihan. Ya, bertahun-tahun, sudah ada 10 tahun lebih, dan akhirnya kemarin sampai terpilih menjadi peserta PON di Medan. Terus untuk apa ini diceritakan? Dikasih kalian ini videonya, biar kalian jangan pernah menyerah. Khusus bahasa Inggris gampang, tempatnya adem, di ruangan. Ini kalau belajar berkuda ini di luar, di lapangan, panas banget, kotor, hujanan, jatuh, kotor, babak belut, tapi dia tetap tanpa pantang menyerah sampai akhirnya dia jadi juara. Tepuk tangan buat Iftirosi. Mari kita lihat videonya, gimana susahnya, gimana sakit-sakitnya, terlempar, jatuh, terpelanting. Nah, lihat, tapi dia tidak menyerah. Lihat betapa susahnya. Wow. Aduh. Kayak gitu kalau terlempar, nah jatuh. Kalau belajar berkuda terus gitu. Kayak gitu. Tapi dia nggak menyerah. Ya, dan saya kepingin kalian tidak akan menyerah. Ya. Sudah seperti biasa. Tapi lihat, akhirnya jadi juara. Tepuk tangan bagi Iftirosi. Itu anak-anak PISI itu seperti itu, pantang menyerah sebelum berhasil, belum sukses. Keren. Jadi juara. Sama Pak Sandiaga Uno. Tepuk tangan, Josh, buat Iftirosi. Dan kemarin ikut kejuaraan PON, tapi karena bergu. Kalau Iftirosi alhamdulillah bagus, cuman temennya gagal, akhirnya tidak jadi juara. Tapi yang jelas, yang saya suka dari dia, tidak pernah menyerah. Dari kelas 3 SD, sekarang sudah kelas 2 SMA, tapi belum menyerah. Tepuk tangan buat kalian dari Josh. Ya, sampai kalian seperti Iftirosi yang tidak akan menyerah. Ya, terus berikutnya lagi lihat perjuangan anak cewek yang tidak pernah menyerah. Lihat, sudah kayak gini digebukin sama cowok lagi, tapi dia tidak menyerah. Ya, tidak melepaskan ikatannya. Silakan dimainkan. Lihat. Cewek itu sudah kayak gitu, apanya susahnya, ya beratnya udah kayak gitu, tapi dia nggak nyerah. Ya, apa yang akan terjadi coba? Ya, dia menang. Ya, coba kalau dia nyerah, dia akan jadi sudah kalah. Ya. Bagus, sekali lagi lihat apa yang terjadi. Apa pelajaran yang kalian harus ambil? Yaitu jangan pernah menyerah. Ya, kalau menyerah, dia tadi kalau sudah susahnya kayak gitu menyerah, dia akan jadi pecundang, jadi orang yang kalah, jadi loser. Tapi dia tidak mau menyerah, akhirnya dia jadi juara. Nah, saya ingin kalian juga begitu. Jangan pernah menyerah, walaupun bahasa Inggris susah, walaupun hujan, badai, banjir, tetap kursus. Karena siapa tahu dengan bahasa Inggris kalian nanti akan jadi menteri, jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi pengusaha. Tapi kalau kalian sekarang berhenti, akhirnya tidak akan jadi bupati lagi, tidak jadi menteri lagi, tidak jadi pengusaha lagi. Tepuk tangan kalian buat kalian yang merios. Ya. Waktunya. Benar? Rumah impian mereka kayak apa? Apa itu? Rumah impian mereka. Oh no. Kalau itu kan kasih pertanyaan. Kalau waktunya masih banyak. Mereka banyak yang menanya. Ya. Oke. Ya, ini beberapa yang membuat kalian akan terhipnotis untuk tidak pernah akan menyerah. Ya. Ingat, tadi ada anak yang mamanya meninggal tetap kursus, ada yang hujan tetap kursus, dan yang kebakaran tetap kursus, dan Iftirosi yang tadi jungkir balik, jatuh, terpental, tetap kursus berkuda, dan akhirnya jadi juara. Dan saya kepingin kalian buat tetap kursus, jangan menyerah. Oke? Nah, sekarang adik-adik sudah mendengarkan ini, sudah melihat rumah, sudah melihat villa, sudah naik Alphard. Nah, sekarang pertanyaannya adalah,
Ya, pertanyaannya adalah bagaimana atau seperti apa mobil impianmu? Ayo, Lamborghini apa? Dan ini salah satu tujuan kalian dibawa ke sini adalah untuk membuat kalian punya mimpi besar. Ya, kepengen punya mobil bagus, kepengen punya rumah bagus, pengen punya villa bagus. Ini yang utamanya. Dan juga salah satunya lagi, biar kalian punya teman banyak dan biar kalian tahu visi temannya banyak. Ya, oke. Kalau di sini rumah impian kalian rumah seperti apa? Seperti apa? Berapa lantai? 5. Terus, nih, kalian sekarang pengen jadi apa? Apa impian kalian? Pengen jadi apa kalian? Pengen jadi apa? Kayak pemain bola. Kayak Ronaldo ya. Kalau kita pengen apa? Kalau saya pengen apa? Saya pengen pulang, pengen udahan. Tepuk tangan buat Pak Puji, Kak Jos. Satu lagi ya. Ini yang polisi nih. Nih polisi. Nih Bimo. Ya bagaimana dengan saya seperti kembar dibelah 5. Ya, ini Bimo dari SD sampai SMA ini kursus bahasa Inggris dan akhirnya jadi ajur komisaris polisi. Nah, tapi ini tugasnya karena pintar bahasa Inggris, tugasnya itu menginterogasi orang-orang bule yang pada ketangkep. Kalau ada orang-orang bule ketangkep, ini dia tugasnya, menginterogasi. Ya, terus dia dapat beasiswa ke luar negeri, ke London, kemana, ke Bangkok, kemana. Karena dia pintar bahasa Inggris, walaupun polisi, tapi kalau pintar bahasa Inggris, dia sering ke luar negeri, sering pendidikan di luar negeri. Ya, ini Bimo dan pulang langsung naik jabatan dan sekarang jadi ajun komisaris polisi. Ini anak fisik karena pintar bahasa Inggris. Tepuk tangan buat Bimo. Ya. Dan satu lagi, yang Haris, Nalif, awas lu, tembak lu. Ya, ini polisi internasional. Ya, Interpol, ya, karena pintar bahasa Inggris, ya, dia dikirim oleh kepolisian Indonesia untuk belajar di Amerika. Akhirnya di Amerika jadi polisi yang hebat top, nih. Terus nggak boleh pulang sama orang Amerika, sama kedutaan Amerika nggak boleh pulang, sama negara Amerika nggak boleh pulang. Mau direkrut untuk jadi polisi Amerika sana. Tapi Haris tetap, dia cinta tanah air, dia cinta Indonesia, dia tetap pulang. Tepuk tangan buat Haris. Ya. Dan kenapa dia jadi polisi internasional? Karena dia pintar bahasa Inggris. Ya, tuh. Jadi polisi aja kalau pintar bahasa Inggris itu beda yang di jalan-jalan nama yang itu. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah belajar bahasa Inggris. Jangan sampai berhenti. Nah, sekarang untuk masyarakat tuh silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya stop dulu. Ya, siapa tuh ada yang mau bertanya. Ya, nanti kalau sudah nyampe rumah kalau nggak bertanya, aduh tadi mau tanya. Nah, sekarang silakan apa yang kalian mau tanyakan? Kenapa Pak Puji sampai seperti ini? Silakan. Yuk, satu-satu. Saya hitung sampai 3, nggak ada sudah. 1, 2, 3, sudah nggak ada. Oke. Ada mau tanya ya? Nah, ayo, sini. Oh, ada yang mau tanya. PC berdiri kapan? Tahun 1986. PISI berdiri tahun 1986. Kalian belum lahir, kamu juga belum lahir. Ya. Ada lagi? Hah? Apa? Bulan berapa? Oh, bulan Mei. Bulan Mei. Kenapa? Kenapa bulan Mei? Mau di bulan Mei kayak mau bulan Juni kayak mau di jam bulan April kayak tetap aja kalian nggak tahu, kalian percaya. Tepuk tangan buat Pak Puji. Cukup? Oke, kalau cukup terima kasih. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy. Kita semua. Can we? Oke, bye-bye. See you in Bali. Ya, mari kita ketemu di Bali. Oke? Semuanya, say thank you. Thank you.
masih ada waktu. Masih. Kok bisa rahasianya Pak Puji hebat begini apa Pak? Oh, mereka. Mereka. Ada yang tahu kenapa Pak Puji bisa hebat, bisa bangun villa seperti ini? Ada yang tahu? Karena pintar bahasa Inggris. Ada lagi yang tahu kenapa Pak Puji bisa hebat seperti ini? Tidak pantang menyerah. Ada lagi. Ada lagi. Apa? Ya itu sudah baca. Patuh pada orang tuanya. Bagus. Ada lagi yang tahu? Ya. Nih, Pak Puji, ngomong nggak ada orangnya nih ya. Pak Puji itu bandel, sekolah suka berantem, tapi sangat patuh kepada orang tuanya. Apapun kata ibu bapaknya, iya, keren. Itu Pak Puji, makanya bisa hebat ini. Karena apa? Direstui orang tuanya, karena nurut sama orang tuanya. Tuh, jadi kalian jangan sampai nggak patuh. Ibunya ngomong apa, bapaknya ngomong apa, kalian harus bilang iya mah, iya, bilang iya. Jangan sampai enggak, karena melawan orang tua itu durhaka. Kata Tuhan, kata Allah, yang orang tuanya merestui, insya Allah juga merestui. Jangan sampai bikin orang tua ibu, terutama ibu kalian, sampai kecewa. Jadi patuh kepada orang tuanya. Yang berikutnya, kenapa Pak Puji bisa hebat? Karena Pak Puji suka sedekah. Jadi Pak Puji suka apa? Tadi sholat di masjid depan. Tadi sholat di masjid depan. Kalian lihat ada kotak amal nggak? Nggak ada, karena semua sudah dibayar, disedekahi oleh Pak Puji. Pengurus masjidnya, muazinnya, semuanya sudah disedekahi oleh Pak Puji. Itulah hebatnya Pak Puji. Kalian bisa nggak sedekah? Gimana caranya? Uang jajan kalian berapa sehari? Simpan 1.000. Sebulan jadi berapa? 30.000. Kasih tetangga kalian yang miskin. Kasih tetangga kalian yang udah nenek-nenek jompo. Kalian sudah bisa bersedekah walaupun belum punya penghasilan. Itu hebatnya Pak Puji. Saya ulangi rahasia hebat Pak Puji. Pertama, pintar bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Apa? Bisa bahasa Inggris. Yang kedua, taat patuh kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ketiga, suka sedekah. Dan yang paling hebat lagi ini dalam kesehariannya, Pak Puji itu orangnya dalam kegiatannya kalau malam tidur cepat, bangun cepat. Diulangi apa artinya? Tidur cepat, bangun cepat. Untuk apa? Yang tidurnya cepat, besok pagi bangun segar. Kalau enggak, kalian akan ngantuk loyo di sekolah, jadi anak yang paling telat menerima pelajaran. Makanya yang suka main game, suka nonton bola, nggak usah. Jam 9 tidur. Insya Allah kalian bangun pagi fresh. Jadi diulangi, rahasia hebat, rahasia sukses pertama Pak Puji apa? Bisa? Bisa apa? Bisa bahasa Inggris. Kedua, patuh pada Pak Puji suka sedekah. Yang terakhir tadi apa katanya? Bangun tidur cepat. Itu simpan rahasianya, di kertas itu sudah ada, diapalin, besok pagi ulangan. Anak PC. PC. Tangan buat kalian semua. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4,